Selamat datang di seri matematika. Jadi di seri kali ini kita akan belajar matematika mulai dari hal-hal yang dasar. Karena di matematika ini kita bakal hitung-hitungan, dan kalau menghitung pasti pakai angka, berarti kita akan mulai dari pembahasan tentang angka atau numbers. Atau kalau di Indonesia bahasanya adalah bilangan. Nah, kita biasa pakai bilangan atau angka dalam kehidupan sehari-hari buat menghitung secara sederhana dengan angka yang juga sederhana. Misalnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan ini kita sebutnya bilangan asli dengan simbol atau notasi N dari kata natural. Berarti sekarang kita punya kelompok bilangan asli atau N. Bilangan asli ini bisa kita hitung secara sederhana dengan cara dijumlahkan, dikurangi, dikalikan, atau juga dibagi. Kalau bilangan asli ditambah dengan bilangan asli, hasilnya sudah pasti bilangan asli lagi. Misalnya 2 tambah 3, hasilnya 5. 5 ini adalah bilangan asli. Tapi gimana kalau kita kurangi? Misalnya 2 dikurang 3, hasilnya minus 1. Nah, minus 1 ini bukan bilangan asli, melainkan bilangan bulat. Bilangan bulat atau simbolnya itu Z, itu terdiri dari bilangan asli kayak 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Terus juga ada angka 0, sama nilai negatif dari bilangan asli, kayak minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dan seterusnya. Jadi, sekarang ada kelompok bilangan bulat yang juga mencakup bilangan asli. Bilangan bulat ini kalau bahasa Inggrisnya itu integers. Tapi di sini simbolnya nggak dibikin jadi I karena nanti bisa keliru sama bilangan imajiner. Sekarang, bilangan bulat kalau mau dijumlah, dikurang, atau juga dikalikan sama bilangan bulat juga, itu hasilnya udah pasti bilangan bulat lagi. Misalnya tadi, yang 2 ditambah 3, hasilnya 5. Dan juga 2 dikurang 3, hasilnya minus 1. Terus kalau 2 dikali 3, hasilnya 6. Bilangan bulat juga. 2 dikali minus 3, hasilnya minus 6. Masih bilangan bulat. Tapi gimana kalau dibagi? Apakah hasilnya udah pasti bilangan bulat juga? Jawabannya belum tentu. Misalnya 5 dibagi 2, hasilnya 2,5. Ini bukan bilangan bulat. Makanya di sini ada satu kelompok bilangan lagi yang disebut bilangan rasional. Simbolnya Q dari kata quotient atau hasil bagi. Bilangan rasional ini isinya adalah hasil pembagian dua bilangan bulat. Misalnya 2 dibagi 4, 5 dibagi 2, dan lain-lain. Bahkan bilangan bulat itu sendiri sudah termasuk ke dalam bilangan rasional. Contohnya 2. 2 ini bisa dibilang adalah hasil pembagian 2 dibagi 1. 4 ini hasil pembagian 4 dibagi 1 atau 2 dibagi 2. Terus bilangan desimal juga termasuk bilangan rasional. Contohnya misalnya 0,5. 0,5 ini bisa kita bilang adalah 50 dibagi 100 atau disederhanakan jadi 1 dibagi 2. Berarti 0,5 ini adalah bilangan rasional. Termasuk juga bilangan desimal yang angkanya nggak terbatas. Misalnya 0,333333333 dan seterusnya. Ini juga termasuk bilangan rasional. Jadi, cara buat membuktikan kalau ini adalah bilangan rasional atau bukan adalah kayak gini. Misalkan 0,3333 dan seterusnya ini adalah A.
Terus kalau A ini kita kalikan 10, berarti jadi 10A. Dan hasilnya jadi 3,3333 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita kurangi, di sini kita dapat 3, dan di sini kita dapat 9A. Dan A ini bisa kita dapat hasilnya adalah 3 dibagi 9. Jadi hasilnya adalah pembagian dua bilangan bulat, berarti bilangan rasional. Intinya, bilangan desimal yang angka di belakang komanya itu berulang, itu termasuk ke dalam bilangan rasional. Termasuk misalnya 0,353535 dan seterusnya. Cara membuktinya bisa kalian coba sendiri pakai cara yang ini. Cuma dikalikannya jadi dikalikan 100. Nah, angka desimal berulang ini kita bisa persingkat cara penulisannya. Jadi misalnya 0,3 bar atau 0,35 bar. Ini artinya angkanya terus berulang sampai tidak terhingga. Nah, sekarang kita udah punya kelompok bilangan yang juga mencakup bilangan asli sama bilangan bulat, yaitu bilangan rasional. Terus misalkan kita punya segitiga siku. Panjang satu sisi 1 dan satu lagi 2. Nah, sisi yang miringnya ini kita bisa cari pakai rumus Pythagoras. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat diakarkan. Ini 4 dan ini hasilnya 1. Dan hasil akhirnya adalah akar 5. Nah, akar 5 ini berapa? Kalau kita tulis pakai desimal, akar 5 ini adalah 2,2360679 dan seterusnya. Nah, kalau yang ini kita nggak bisa pakai cara yang tadi buat nunjukin kalau ini adalah pembagian dua bilangan bulat. Dan memang nggak akan bisa. Berarti bilangan-bilangan yang bukan pembagian dua bilangan bulat atau bukan bilangan rasional, kita sebutnya bilangan irasional. Simbolnya Ki-C atau Ki komplement. Isinya ya semua bilangan yang bukan hasil pembagian dua bilangan bulat. Misalnya akar 5, akar 2, akar 7, dan lain-lain. Atau juga angka desimal yang nggak ada ujungnya, tapi angkanya nggak berulang, kayak pi. Jadi sekarang ada bilangan-bilangan yang di luar bilangan rasional, kayak akar 5, akar 2. Nah, gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional ini kita sebutnya bilangan real. Jadi, simpelnya semua bilangan itu adalah bilangan real. Tapi ada nggak bilangan yang bukan bilangan real? Coba kita jelaskan kayak gini. X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Berarti ini X kuadrat sama dengan 9. Berarti, berapa angka X yang kalau dikuadratkan hasilnya 9? Jawabannya adalah 3 atau minus 3. Karena 3 dikali 3 hasilnya 9. Minus 3 dikali minus 3 juga hasilnya 9. Tapi gimana kalau misalnya kayak gini? X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Berarti X kuadrat sama dengan minus 1. Ini juga bisa kita bilang akar minus 1. Nah, berapa angka yang kalau dikuadratkan hasilnya minus 1? Kan nggak ada. Karena setiap perkalian angka yang sama hasilnya pasti positif. Negatif dikali negatif juga hasilnya positif. Berarti akar 1 ini bisa kita bilang adalah bilangan imajiner atau simbolnya I. Nah, gabungan antara bilangan real ditambah bilangan imajiner, ini disebutnya bilangan kompleks. Oke, jadi itu aja terkait bilangan. Kita ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.